hati-hati teman-teman, sekarang ada modus baru dari Bolone Sahara. Tadi siang saya dapat DM, kemudian ibu itu bilang kalau dia itu dapat nomor telepon saya di bio saya. Oke, sekarang bio saya sudah tak take down ya nomornya WA-nya ya. Nah, ini nih dia. Jam lebih ya, waktu balik makan. Nah, ini omong urusannya ibu nelpon aku. Jadi ini dianya ngasih tahu kejelekannya Yai Imin sama Bu Ros, bahwa beliaunya itu bilang kalau dia itu orang penting, orang punya rumah banyak, orang kaya lah ya kan. Terus sekarang katanya istrinya jaksa, nggak tahu pensiunan atau apa, aku tak ngono aja guys ya. Nah, dia itu memframing Yai Imin seolah-olah sama Bu Ros dia tuh merasa sugih, sok sugih gitu loh. Duitnya sebetulnya tidak ada. Lah urusannya kok cerita apa masalah duit? Tadi malam ngomongnya berarti satu malam minggu dia di Jogja, diundang sama Yemen di restoran makan-makan. Nah, yang undang dia itu Bu Ros lewat pengacaranya, dikenalkan sama suaminya dia, katanya orang jaksa, katanya orang jaksa tinggi atau jaksa agung, pokoknya wes tahu pernah jadi kepala kejaksaan tinggi, wes bos gak harus, aku gak mudeng masalah kejaksaan ya. Nah, di situ mulai saya ini lah, kok kalau memang ibu jaksa nelfon aku orang biasa konten kreator, yo kan gak masuk logika. Yang saya kenapa saya dukung Yai itu sebetulnya masalah nih persekusi sama penjarahan sama itu penyerobotan tanah. Mau itu tanah negara kan tanah Yai Imin, seharusnya tidak, seharusnya jengking kandang kambing untuk kandang ayam. Rek, di perumahan rek, itu bukan di sawah rek, di perumahan elit itu rek, atau perumahan dah elit pun yang banyak orang-orang di situ ngapain dong katanya gawe kandang kambing lah mampu. Belum lagi kalau bilang gitu kan, rek rusuhin gerobeki tonggo, aku mana ambune rek, gak pernah adus, gak pernah mandi bulanan, gak tambah lah kalian aja gak mandi 1 minggu ya wes rasanya wes bulu kudu wes mambuni asem kayak gitu. Nah ini ya menurut saya sudah gak masuk logika lagi. Ngapain ibu itu ngubungi saya? Ya udah. Nah sekarang buat bolo-bolone Yai Imin ya, tolong kalian jangan terpengaruh dengan ajakan-ajakan mereka yang sok-sok bener, seolah mengaku orang penting lah, inilah itulah, sok memberi kamu supaya kamu harusah didengerin. Tetap pada prinsip sendiri bahwa kalian itu pendukungnya Yai Imin, bukan pendukungnya. Mau Yai Imin suka menyelenehkan, ngomong menyeleneh, ya mudah-mudahan berubah ya kan. Tapi ya itu lagi, pas kita dukung kebenaran aja. Jangan sekali-kali kita mengisu-isukan masalah ras, suku, gak ada itu, oknum ya. Tolong kalian teman-teman semua jaga, kalian jangan terpengaruh. Yuk kita doakan Yai Imin supaya lancar, dan si Sahara kita doakan supaya dapat hidayah. Jadi ibu ini mendapat telepon yang mengatakan orang penting atau istri jaksa itu untuk mendukung Sahara gitu. Karena Sahara itu orang kaya. Dan di telepon tersebut ibu ini direkam, masih ada rekamannya ini untuk bukti nanti kalau sewaktu-waktu dibutuhkan gitu. Sahara udah mulai mengumpulkan orang-orangnya untuk mengintimidasi atau menyerang pendukung Cak Imin. Bisa iya atau tidak, kita bahas agak panjang ya. Tapi fokus pada karakter Sahara. Yang saya lihat dia karakternya, kalau memusuhi orang, dia ingin orang itu sejatuh-jatuhnya. Dan jatuh-jatuhnya dia akan mencari pasukan sebanyak-banyaknya untuk mempengaruhi, untuk ikut membenci musuhnya. Sampai dia menemui mantan suami dan mantan istri pasangan mereka itu ya yang dimusuhin. Ini penting kita bahas. Rada panjang ya. Ya Bu. Saya nanyain ke Gemini. Saya poin-poinnya aja baca. Sudut pandang karakter sifat kepribadian dalam konteks yang saya sebut, perilaku semacam itu dapat dipicu oleh beberapa sifat atau sindrom psikologis non-klinis, yaitu crab mentality, mental kepiting ya. Dia tidak suka orang lain ikut sukses. Extreme envy, iri hati yang ekstrim. Controlling dan manipulatif personality, kepribadian pengendali dan manipulatif. Sudut pandang kemungkinan gangguan kepribadian, narcissistic personality disorder, borderline personality disorder. Ini masih banyak ya, tapi kita
Mungkin dia salah satunya. Ini hanya disclaimer ya, dari awal saya melihat berbeda gitu loh. Jadi ketika ada orang yang menggebu-gebu menjelekan orang lain, malah kita harus waspadai orang itu seperti apa. Bukannya malah kita membenci orang yang bermasalah dengan dia. Jangan, karena kita bisa aja kita terjebak gitu loh, kayak Pak RT dalam kehidupan kita. Bener, Bu, bener. Kalau ada yang baik berlebih, perhatian berlebih, royal berlebih, waspadai. Pasti dia punya mental seperti yang saya sebut di atas. Asli saya nggak ngerti lagi dengan Sahara dan and the gangnya ya. Bisa-bisanya dia membawa laptop dan menyuguhkan niatnya dia untuk memperlihatkan foto pribadi Yai dengan istrinya. Logikanya, kalau seandainya Yai itu punya, memang ya dia mengakui kalau dia mempunyai video pribadi, apakah mungkin dia mengirim ke Sahara foto-foto pribadi yang harusnya dikonsumsi secara pribadi? Dan ternyata video itu diambil oleh Sahara ketika Yai minta tolong sama Sahara karena handphonenya bermasalah. Dan dari sana ternyata Sahara mengcopy atau meng-share video-videonya. Awalnya dia nggak ngaku, tapi dengan dia mempertontonkan video Yai ini ke KDM dan KDM tidak bersedia karena menurut dia, saya tidak pernah melihat yang kayak gitu. Dari sini aja kita udah melihat ya, bisa-bisanya manusia itu dari apa sih hatinya? Bisa-bisanya terniat banget bawa laptop bersama orang-orangnya dia, pengacara, inilah segala macam, suaminya, mempersiapkan video. Berarti ketika dia akan bertemu dengan KDM, laptopnya sudah dinyalakan, videonya sudah disiapkan, seolah-olah kita mau presentasi nih. Misalnya kita mau presentasi ke klien atau presentasi ke atasan, ini loh materi yang akan saya presentasi. Dan ini luar biasa gila loh, video pribadi orang yang dia sudah persiapkan di laptopnya, dan ini mau dijadikan bukti sama dia bahwa ini loh video si Yai dan istrinya ini loh yang diperlihatkan ke saya. Tapi dia tidak sadar bahwa dia blunder, dia memperlihatkan bahwa memang dialah yang menyebarkan. Ya, dia yang menyebarkan dengan sengaja, dia memperlihatkan seperti itu ke KDM, menunjukkan siapa dirinya sendiri, dan dia lupa bahwa orang yang dengan sengaja menyiarkan, memperlihatkan video-video dalam tanda kutip ya, dia akan dikenakan sanksi pidana. Ya, siap-siap aja. Kamu tanpa kamu sadari, kamu sudah memperlihatkan di sosial media kualitas dan bagaimana bobroknya kelakuan kamu, dan lucunya itu disupport oleh pengacaranya. Kalau nggak salah pengacaranya yang di sampingnya. Saya nggak ngerti apakah pengacaranya itu paham dengan hukum. Video pribadi orang itu dibawa-bawa dan dipersiapkan seolah itu mau dipresentasi. Ini loh materinya. Bener, Bu. Ini 4 mumpung yang ada di sininya gitu, itu tidak berguna. Saya nggak ngerti otaknya seperti apa ya. Astagfirullahaladzim, jauh-jauh lah ya. Berarti mungkin dia sudah terbiasa mengkonsumsi nonton film kayak gitu ya. Terus dalam hal ini dia ngerasa Yaimin memperlihatkan ke dia, tapi sekarang jadi malah berbalik ya, dia yang perlihatkan video Yaimin ke orang-orang. Akhirnya terbukti dengan sendirinya kan bahwa omongan dia selama ini dia bantah sendiri. Kita lihat aja hukuman apa yang akan dinantikan oleh Mbak Gurun ini.